Ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida'a nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Masjid Al-Munawwarah Pasar Dayun, Bapak RW, Bapak RT, begitu juga bapak-bapak para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, begitu juga para asatiz dari pesantren Nurul Yakin beserta santri dan santriatinya, begitu juga bapak dan ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam yang ke-18, kalau sebahagian termasuk saya udah malam 19, 1443 Hijriah, dari bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat untuk banyak beristighfar, karena istighfar ini amat penting. Anak-anak bapak karena istighfar ini amat penting. Bayangkan seorang Syekh Syar'i At-Tabai itu 30 tahun dia beristighfar. Syekh Syar'i At-Tabai itu adalah paman kandung dari Syekh Al-Junaid, seorang ahli sufi. Suatu saat di kampungnya di daerah Arab itu, dia kan orangnya jualan, kalau bahasa orang Minangnya menggalih. Ini mayoritas Minang di pasar ya. Nanti salah ngomong akan enak. Sehingga Syekh Syar'i At-Tabai ini termasuk dari seorang pedagang. Suatu saat pasar itu terbakar. Jadi kios-kios di pasar itu satu pun tak ada yang tidak terbakar, hangus semuanya, kecuali tempat jualan dari Syekh Syar'i At-Tabai. Pagi-pagi setelah dikabarkan kepadanya bahwa pasar terbakar, ternyata hanya satu yang selamat, tempat jualannya. Dia pun senyum. Kenapa senyum? Karena bahagia. Teringatlah dia bahwa menyebabkan selamat kiosnya itu adalah istighfar. Tapi di balik senyumnya itu, senyum membawa luka. Tidak mungkin aku senyum sementara orang pada berduka cita. Akhirnya dia pun menumpahkan air matanya 30 tahun lamanya hanya karena senyum di tengah penderitaan orang. Awak berapa kali senyum di atas penderitaan orang? Oleh sebab itu banyak kita istighfar di bulan suci Ramadan ini, apalagi ini
menjelang malam terakhir dari wa aushatul maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita untuk bertaubat sebelum mati sesuai dengan doa kita, wa taubatan qabla al-maut. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanda dan bukti, apalagi tadi Pak Kiai kita telah membawa kita kepada senandung selawat. Karena orang yang paling cinta dengan kita cuma Nabi. Bayangkan ketika Jibril ketakutan. Karena Jibril itu ketakutan, seluruh malaikat pun ketakutan. Allah membuka pintu neraka. Ketika Allah membuka pintu neraka, maka Jibril dengan malaikat ketakutan. Mengadulah malaikat Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, saat ini Allah membuka semua pintu neraka, sehingga saking panasnya kami pun takut. Termasuklah saya, kata Jibril. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar Allah menutup ikhwat sementara waktu. Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, apakah ada dari umatku yang masuk nanti ke sana? Kata Jibril kepada Nabi kita, ada satu neraka namanya neraka Wail, tempat orang-orang munafik. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW menangis. Ketika menangis, Nabi bisa didiamkan Jibril. Ternyata ada dari umatku itu yang masuk neraka. Istighfar Nabi, menangis sehingga ditutup Nabi rumahnya. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi, ditokok pintunya, diketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Tak dijawab-jawab oleh Nabi. Didengar dari dalam rumah Nabi isak tangis yang amat dahsyat, sehingga Nabi pun datang, sehingga Abu Bakar pun pulang karena mereka betapa menghargai dan memuliakan Nabi. Di tengah jalan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya Umar, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Nabi Muhammad sedang menangis, sehingga saya masuk pun ke rumahnya tak bisa. Cobalah kau dulu wahai Umar, mana tahu kau bisa mengetok pintu Nabi dan kau dibolehkannya masuk. Umar pun mencoba, ternyata tak berhasil. Umar pun balik kanan, berjumpalah dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun tak bisa juga membuka. Kenapa? Karena saking Nabi takutnya umatnya masuk neraka. Tapi kita kadang tak takut masuk neraka. Oleh sebab itu betapa Nabi sayangnya sama kita, tapi kita kadang tidak sayang kepada Nabi. Mudah-mudahan kita orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi di hari yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baiklah, pada malam hari ini kursinya kursi panas ya. Payah dulu. Kursi anggota dewan biasanya panas. Ada kursi lain. Saya tidak biasa jadi orang kaya. Kadang mewah itu membawa penderitaan. Kamu susah sekalinya deh, kalinya deh. Enggak tengok. Di luar mantap. Dia baru kursi orang miskin ini. Awalnya mati. Tadi nggak nyaman. Berapa juta ya? Saya memang bahagia melihat anak-anak kita hanya 10 hari bisa samara. Saya kalau samara ini teringat dengan kader PSI yang baru mundur. Tahu samara kan? Biasanya kalau di bulan Ramadan ini namanya Quranic Camp. Jadi tahun depan di ya, Quranic Camp Millennial. Karena tahun 2020 sampai 2045 itu penduduk Indonesia itu 75% umur 30 sampai 50 tahun. Itu generasi milenial. Maka dunia takut dengan kita. Sehingga sekarang digorenglah radikal, teroris, intoleran. Itu digoreng Pak, karena mereka takut dengan kita ini. Sementara Amerika, Jerman,
Jepang, Korea, negara-negara maju itu tahun 2030 sampai 2050 itu generasinya dari 50 sampai 70 tahun 75%. Takut mereka dengan kita. Makanya harus kita ajari. Cocok juga loh malam ini Nuzulul Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu diturunkan kapan Bapak dan Ibu? Halo? Udah dibacakan sama Pak Sori tadi kan? Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan kepada seluruh manusia. Maka manusia model apapun boleh mempelajari Al-Quran. Termasuklah darinya seorang komunis dari Korea. Dia kepingin belajar Al-Quran itu bukan untuk masuk Islam, kecuali mencari kelemahan dari isi Al-Quran. Datanglah dia ke Arab. Sampai di Arab, dipelajarinya Al-Quran itu, apalagi dia sudah S3. Mulai dipelajarinya Al-Quran itu dari bacaannya, dari makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya, artinya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, lafaz am, lafaz khos, muqayyadnya, amar, nahi, semua dipelajari. Akhirnya jadi pakar dia. Setelah jadi pakar dia, mu'allaf lah dia. Setelah mu'allaf dia, dialah orang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Awak kadang Hidayun, ayahnya Muslim, kakeknya Muslim, buyutnya Muslim, moyangnya Muslim. Baca Quran tidak juga selesai. Dia mau masuk surga, mau masuk surga, tapi tidak juga selesai baca Quran. Ada seorang bapak-bapak di pasar Rawang, tukang sol sepatu. Bapak itu udah beruban, janggutnya panjang, nyorong piangan. Dulu nama bapak itu Pak Togel. Sebelum dia masuk Salafi namanya Pak Togel, karena suka main togel. Akhirnya sekarang lebih fasih dari saya. Kelebihan orang Salafi dengan jemaah tabligh dibanding kita ada 3. Mereka orang yang tak gengsi belajar Al-Quran walaupun tua. Beda dengan kita ini. Kenapa tidak belajar Pak Allah? Sadarnya jujur. Masa Al-Quran itu tak ada kata terlambat mempelajari Al-Quran. Kita kan ini masalahnya, sudah tua malas belajar Al-Quran. Tengoklah orang Salafi, orang tabligh, tiada hari tanpa mempelajari Al-Quran. Karena memang persoalan terberat umat Islam hari ini adalah mereka Islam tapi tak tahu baca Al-Quran. Padahal ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi kita di Gua Hira adalah Iqra. Iya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 ayat disuruh baca kita. Makanya orang yang malas baca Al-Quran penting dipertanyakan Islamnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, sekelas Imam Ahmad bin Hambal itu anaknya diserahkannya ke orang lain untuk mengajari baca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu kan imam mazhab tertua kan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang tertua ini. Gurunya bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kenapa aku suruh ngajari anakmu? Memang kalau kita mengajari anak kita mengaji Pak dilema. Saya coba waktu awal-awal corona. Saya suruh anak saya ngaji di rumah 2 bulan. Saya yang pusing. Kata anak saya itu sabit namanya.
Alwi Muhammad Sabiq. Apa kata Bi? Mau kentut lah, ngantuk lah, mau jajan lah. Itulah kalau anak, walaupun ustaz tidak Pak kece orang Minang memang yo jale yo juga batah Minang. Kali pandang awak dari sawah surah, tanpa seorang mengambil jiwa kan. Walaupun kita ini buya, ustaz, kiai, guru, tak bisa kita ngajar anak kita. Terpaksa berbaik. Sehingga saya kasihlah anak itu tahfiz di rumah Burhanuddin Gayo, rumah tahfiz Center Perawang. SPP-nya 80.000 sebulan. Karena ketika itu corona sudah mulai melandai, banyak orang situ tahfiz, sehingga nggak terkejar oleh yang saya target. Rupanya di dekat rumah saya ada baru tamat dari pesantren Ibnu Katsir, sudah bersanad 3 sanadnya, hafiz Quran 25 juz, namanya Ustazah Rahmah. Kata orang rumah saya, Abi, ada apa Mi? Sabi kita pindahkan boleh nggak? Nah, saya konsultasi, datang saya ke Pak Gayo, ini. Saya bukan yakin dengan rumah terlalu banyak sehingga anak saya kayaknya terlambat. Daripada terlambat saya pindahkan. Gimana Ustaz? Pas di samping rumah. Oh, nama salah. Selama di rumah Pak Gayo itu SPP-nya 80.000. Di Ustazah Rahmat itu 150. Datang ke rumah saya, Bi, SPP-nya mahal. Nah, itulah kalau mama-mama ini kalkulatornya bagus sekali kan. Iya, kalkulator itu made in Jerman. Tidak dipakainya made in Korea atau Cina. Saya bilang sama rumah, biarlah Bi, biarlah dia bayar tiap bulan. Biarlah kalkulator itu simpel lah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengajarkan anaknya Al-Quran orang lain hanya setahun, tapi bisa. Setelah diajarkan oleh orang lain, anak Imam Ahmad bin Hanbal Al-Quran dibayarnya 1.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan 76.600 rupiah kalau nggak salah. Banyak kan? Banyak. Kata gurunya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, cuma segini kamu kasih duit, udah boleh anakmu bisa dunia akhirat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya lebih duitku dari 1.000, serahkan kepadamu semuanya. Awak coba SPP anak di MDA dengan TPQ cuma 10.000 sebulan, menunggak pula 1 tahun. Tapi mau masuk surga anak. Ayahnya ini dia masuk surga, ayahnya itu pada ibu surga. Tidak ada kamusnya mau masuk surga itu murahmu. Tidak ada. Datang ibu ke Masjid Jogokarian, ada yang terbaru meninggal karena Pak Rohulanya Pak Alian Sahlubis. Dia yang pernah ke Jogokarian. Habis dia berwudu diminta 100.000. Habis berwudu di toilet diminta 100.000. Setelah itu protes dia, aku tengok KTP bapak. Rupanya di KTP-nya PNS, malu diri. Coba bapak dan ibu ke Sumbar jalan-jalan ke pantai Mande, mulai Mande apa namanya? Mande lah itu lagi. Masuk ibu ke toilet. Ibu tadi BAB atau BAK? Ditanya tuh. Kalau dia BAK 3.000 2.000. Kalau BAK tambah BAB 5.000. Ibu semalam 5.000. Ya Allah, sama dengan toilet di Sumbar surga bapak dan ibu kan? Itulah kita mau masuk surga. Al-Quran itu mahal bu. Hanya 3 yang bisa dimanfaatkan kita di yaumil akhirah nanti. 1, Nabi Muhammad. Yang kedua, anak kita yang hafiz Quran. Maka beruntunglah kita anak-anak kita yang hafiz Quran. Di Perawang hampir seluruh masjid tahun ini itu imam tarawihnya anak-anak hafiz semua. Kalau bapak dan ibu tahu namanya Ismail Ihsan, tamatan Islamic Center Siak, dan dia sekarang sekolah di Taskia Bogor, habis Quran 30 juz. Kalau dia bapak dan ibu imam,
1 jam 8 rakaat tambah 3 witir, tak terasa, bahkan bisa menangis kita. Karena dia juga di samping hafiz, dia juga seorang qori. Suaranya kalau pakai cek orang Minang badan tiang. Kalau awak kok badan tuang. Ya beda badan tinggi badan tong. Kalau badan tong, kedua Allah pun dibacanya awak pun salah saya bilo lah salah saya. Ya beda badan tinggi badan tong. Nah, itulah hebatnya. Jadi anak-anak kami yang tadi santri dan santriati, mumpung Anda anak-anakku di pesantren, hafallah Al-Quran. Ada anak saya di SMA 6 baru tamat ini. Imam dia baru hafal Quran 10 juz. Sekarang dia imam di mes 26K. Mes apa itu? Mes Idakiyah. Yang di Gelar 4 dari pasar ke dalam. Dia imam selama Ramadan ini setiap malam. Honornya 200.000 satu malam. Kali 30 malam mudahnya 6 juta. Dunia saja sudah beruntung. Karena kita kan begitu. Kita leskan anak kita bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia agar bisa lolos di UNPTN, masuk UGM, masuk UI, masuk UGM, masuk IPB. Tapi kita lupa bayar SPP hanya 10.000 di TPQ. Padahal jaminannya surga. Kalau ini belum tentu ibu masuk surga juga. Inilah hari ini problematika umat Islam. Al-Quran, padahal ayat pertama disuruh Iqra. Wahyu kedua Allah turunkan surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam, bukan kolam ikan ya Bu ya. Demi pena maksudnya. Dan apa yang digoreskan oleh pena. Artinya Al-Quran habis dibaca butuh ditulis. Makanya Nasiruddin Albani itu karyanya 15 ton. Setiap kertas yang diambil oleh Nasiruddin Albani selama hidupnya, kertas kartun pun ditulisnya hadis. Maka dia seorang pakar ahli hadis. Nasiruddin Albani. Coba anak awak sekarang. Pakarnya mengerti. Di mana kau Beb? Aku di hatimu. Bukan anak ibu. Saya udah kan saya guru agama. Tahu saya. Di SMA. Itulah yang terjadi di anak kita sekarang. Al-Quran jauh. Makanya ketika kemarin saya tes anak saya ketika saya masuk SMA, saya kan di SMA itu lebih kurang 2,5 tahun. Saya tes anak itu nulis kalimat thayyibah. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi. Apa kata anak murid? Ustaz, Pak Ali, bisa nggak ditulis pakai tulisan Latin? Kau kira la ilaha illallah itu turunnya di Jawa Tengah? Akhirnya tak di Jawa Tengah, apalagi di Tanah Batak. Nah juga. Itulah nama kita nih. Siapa yang salah? Pertama salah ayah ibunya, kedua salah guru agamanya di MDA. Tanya Adinda Iqmal kalau kami di Mandaili. MDA kami di Mandaili kalau tidak bisa tulisan Arab, tak naik kelas. Makanya saya kaget ketika saya masuk ke Riau. Padahal lambang tulisan orang Melayu itu tulisan Arab Melayu kan. Waktu saya tahun 2015 mentes guru agama di Muhammadiyah di Merawang, dari 15 orang itu satu cuma. Soalnya cuma 5 loh. Soal nomor 4, nomor 5 saya kasih tahu. Soal nomor 4, tulislah hadis tentang pendidikan 3 buah lengkap dengan periwayatnya dan artinya. Soal yang terakhir nomor 5, tulislah surat Al-Fatihah dengan lengkap pakai sakal, bukan sakal begini ya, harokat maksudnya, pakai harokat, artinya lengkap. Cuman satu yang lulus, namanya Abdul Faiz Nasution, Tamatan Mustafawiyah Purbabaru. Yang 14 lagi, ada yang satu yang saya kesal kedua, satu SHI jurusan syariah dari Winsuska,
tak pandainya. Satu lagi Esudin namanya, bukan Isfaudin, sarjana usuluddin. Jurusan tafsir hadis pula tuh, tak bisa menulis hadis dengan surat Al-Fatihah. Padahal perintah Allah itu kita disuruh membaca dan menulis Al-Quran. Hati-hati Bapak. Makanya ada sebuah film dokumenter 4 hari yang lewat saya tonton di sebuah YouTube. Film ini film Malaysia. Ada seorang ayah mempunyai 2 putra. Putra yang pertama pintar, mulai SD sampai dia perguruan tinggi pintar, juara terus. Sampai di perguruan tinggi jurusannya jurusan kejuruan teknik. Yang satu lagi anaknya agak bandel sedikit, yang musuh, sehingga tak ada prestasi. Sampai-sampai ketika tamat SMA, maka rapornya itu ketika diterima ayahnya disobek-sobek oleh ayah. Pendek cerita, anak kedua ini tidak dilanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya jumpalah dengan seorang ustaz yang berjenggot. Oleh ustaz ini diajarilah anak tadi, anak musuh tadi, mulai alif sampai bisa baca dan menerjemahkan Al-Quran. Sehingga ayahnya pergi ke ladang. Dalam film sampai di ladang kena serangan jantung. Terkabarlah ke anak, dijemput ke ladang, dibawa ke rumah sakit, nyawa tak tertolong, mati akhirnya. Sehingga datang pengurus masjid sekitar. Siapa anaknya? Saya, kata anak tertua. Pandaikah kau menyelamatkan ayahmu? Kata anak tertua, aku tak pandai apa-apa. Rupanya dari sudut yang lain, dari belakang abangnya, dari belakang pintu, meneteslah air mata si adiknya. Wahai Pak Ustaz, aku yang akan mengimami sholat ayahku. Akan aku selamatkan dia mulai detik ini sampai di depan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, itulah pentingnya belajar Al-Quran. Itulah pentingnya belajar agama. Itulah pentingnya kita tahu dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sudah Allah titipkan kepada kita dalam surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kami, lihat Bapak dan Ibu, kalau dalam dunia pondok, apa itu nahnu itu domir apa namanya? Domir baris, mutasil, mufasil. Ada lupanya, ada tua-tua anak santri kita dilihat. Inna itu kalau dalam kaidah apa ilmu alat, nah itu litakzim. Litakzim itu Allah ingin memuliakan kita. Inna sekali, nahnu itu juga barangnya. Nazzalna, nahnu juga. Nazzalna zikra wa inna 4 kali Allah ulang. Apa maksud Allah itu Bapak dan Ibu? Allah yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah, Lauhil Mahfuz. Kemana diturunkan Allah? Ke Baitul Izzah langit pertama sekaligus. Siapa yang bawa? Yang kedua nanya, yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan ke Nabi dari Baitul Izzah itu berangsur-angsur. Siapa yang menerimanya? Yang ketiga Nabi. Yang keempat siapa? Sahabat dan sampai ke kita para pencinta dan penghafal Al-Quran. Artinya apa? Allah ingin mengabarkan ke kita, ini Al-Quran, ini wahyuku kata Allah. Bukan hanya aku yang kulibatkan untuk menjaganya, tapi ada 4 unsur yang kulibatkan menjaganya, yakni aku sendiri, malaikat, Nabi dan sahabat, dan para penghafal Al-Quran. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, apa kata Allah kepada Nabi dalam firman-Nya, ya Rasulullah akrimu salasata asya, muliakanlah 3 golongan orang. Yang pertama al-alim, orang-orang berilmu, para ulama. Ulama, ustaz, kiai, gak boleh kita benta-benta. Walaupun Iqmal ini anak-anak kita, di bawah kita umurnya, tidak boleh kita bantah karena dia ustaz.
apalagi habis Quran. Yang kedua, al-walidain, orang tua kita harus kita muliakan. Wahafilul Quran, para penghafal Al-Quran. Laukanat, kalaulah tidak karena para penghafal Al-Quran, laukanat hafilul Quran, kalaulah tidak karena penghafal Al-Quran, kata Allah, lahulikatil ard wa man fihinna, niscaya sudah aku hancur leburkan, niscaya sudah aku hancur leburkan dunia ini dan seisinya. Inilah sekarang Bapak dan Ibu. Makanya kalau jumpa dengan para penghafal Al-Quran Bapak dan Ibu, kalau ada duit Ibu kasihlah. Bersyukur kita, karena mereka lah sebabnya datang rahmat Al-Quran, rahmat Allah kepada kita. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu kami turunkan untuk mengobat. Obat apa? Obat batin. Obat apa? Obat fisik. Ada di tanah Arab tuh saya lihat, udah anak tuh udah 10 tahun lebih umurnya, nggak bisa ngomong Pak, bisu. Akhirnya dibawa ke tukang ruqyah. Ini mau diminum kan? Nah, ya. Haus sebenarnya. Nggak bisa ngomong. Ibunya sudah susah. Kita Bapak, kalau anak kita Bapak dan Ibu udah 4 tahun nggak bisa ngomong. Saya pun kemarin agak trauma. Anak saya yang nomor 3 itu kan umur 4 tahun belum bisa ngomong. Sehingga saya pergilah ke Ustadz Indro. Ustadz, tukang ruqyah, praktisi ruqyah di Berawang. Anak saya belum bisa ngomong. Aku akan mengajari Ustadz. Ustadz dia prakteknya. Saya praktekkan. Nah, caranya satu Ustadz. Anak itu kalau belum bisa ngomong, suruh buka mulutnya. Ruqyah pakai surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, ayat kursi, tambah doa Nabi Ayub. Apa itu doa Nabi Ayubnya Bapak dan Ibu? Surat Al-Anbiya. Saya lupa ayat, tapi lapasnya begini. Rabbi anni masyadiyad dur wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhanku, kata Nabi Ayub ketika itu, Engkau telah menimpakan kemurkaan sakit kepadaku, tapi Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap pagi setelah mandi saya ruqyahlah anak saya. Di ruqyah ya nak ya? Iya nak, salah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngomong. Itu pengobat. Ikut enggak? Anak tak pandai mengincir di bawahnya kan dukun. Apalagi dukunnya mental dulu. Salah saya lah, jinjo setan masuk ke bisikan apa be. Ada anak orang yang sudah 12 tahun lebih tidak bisa jalan, lemah kakinya, di ruqyah akhirnya bisa jalan. Al-Quran itu pengobat. Jadi Allah wa rahmatun, rahmat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal selama hidupnya membaca Al-Quran dalam sudah dihatamkannya 70.000 kali. Setiap hari di luar Ramadan sekali 24 jam menghatamkan Al-Quran. Selama Ramadan sekali malam sekali siang. Berarti kalau 30 hari puasa 60 kali selama sebulan itu Imam Ahmad bin Hanbal menghatamkan Al-Quran. Awak minimal sekali Bapak dan Ibu. Ini sudah hari ke-18, besok 19. Harusnya sudah 19 juz. Ikut sambil apalagi juz-juz, juz pokar, juz timun, juz terung Belanda. Memang waktu bawa buku itu selalu lama. Pasti minum air, tak ada yang bisa lewat selain air itu. Memang banyak orang minum kan? Tiawan, tak pasal minum, gue cuma orang Jawa kan. Itulah. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ada Al-Quran tugas kita. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak ada menambah bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu kecuali kerugian. Bayangkan Bapak dan Ibu, Abu Jahal dan Abu Lahab pernah memutuskan hubungan. Jangankan
mendengarkan kata-kata Nabi. Karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang-orang yang mau didakwakan pasti ngaji. Iya, pasti ngaji. Abu Jahal kepada, wahai Abu Jahal, kita jangan dekat dengan Nabi. Jangan-jangan kita masuk Islam. Rupa-rupanya sudah seminggu berlalu, Abu Lahab ingin dengar baca Quran Nabi. Sehingga malam-malam ngumpet-ngumpet lagi ngintai orang biar dia nampak. Pergilah ke dinding rumah Nabi, ingin mendengarkan baca Al-Quran Nabi. Rupanya dalam hal waktu sama, Abu Lahab juga kaget. Berat kepala lah di dinding rumah Nabi. Kau kenapa? Kau kenapa? Kalau bahasa anak muda ini, terciduk kau. Terciduk namanya kan? Iya, Anda Santi, terciduk namanya kan? Nah, rupanya sama kaget. Jadi kalau ada orang di Dayun ini agamanya Islam, tak kaget baca Quran, itu lebih dari Abu Lahab ya. Iya. Kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, mau masuk surga, tak kangen-kangen dengan baca Al-Quran, itu lebih dari Abu Lahab. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca kalianlah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang kepada kalian di hari kiamat sebagai pensyafaat dan penolong. Banyak baca Quran. Yang kedua yang bisa mensyafaatkan kita, anak kita yang habis Quran. Kita akan dikasih nanti taju minal wikor, mahkota terbuat dari emas di dalam surga ketika didudukkan di dipan-dipan surga. Beruntung Bapak dan Ibu yang anaknya sekolah tahfiz Quran. Di dunia aku jangankan taju minal wikor, jilbab pun kadang payah beli. Anda dikasih mahkota, tahu itu mahkota? Kalian tuh sering nonton apa Miskin Indonesia, Putri Indonesia yang dilanyang kulit itu, itu yang ada tajuk. Oleh sebab itu, anak yang habis Quran itu nanti bisa mensyafaatkan ayah ibunya masuk surga. Bayangkan, Al-Quran itu 79 juta hurufnya. 79 juta itu, satu huruf itu faedahnya kalau dibaca 10 pahala. Man qara'a al-Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi, maka baginya diberikan kebaikan. Setiap satu kebaikan itu 10 pahala. Tidaklah dikatakan orang baca Quran itu alif lam mim satu huruf, kecuali Allah hitung secara kalkulasi Allah, alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Alif lam mim kita baca sudah 30 pahala. 79 juta dikali 10, berapa triliun yang kita dapatkan kalau kita baca Al-Quran sekali saja khatam di bulan suci Ramadan. Dan ini yang mendatangkan rahmat, ini yang mendatangkan barokah kepada kita di dalam kehidupan ini. Maka Nabi memesankan kepada kita, nawwir wa zayyinu buyutakum, terangi, hiasi rumah kalian dengan baca Al-Quran, bukan dengan foto wisuda, apalagi foto selfie. Bukan itu yang disuruh Nabi menghiasi rumah kita, tapi disuruh Nabi hiasi dengan baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan membawa rahmat dan barokah ke dalam dan barang siapa yang membacanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah momentum kita dari nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran ini adalah peringatan bagi kita bahwa Al-Quran ini bisa mensyafaatkan kita di dunia, dan insya Allah bisa mensyafaatkan kita di akhirat. Dan insya Allah dengan kita rajin membaca Al-Quran, rahmat, rezeki, nikmat Allah akan datang kepada kita, sakit pun jauh dari kita. Makanya dari Malik bin Dinar dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 2 kali sebelum tidur,
maka Allah akan hindarkan darinya gangguan setan dan jin selama tidur tersebut. Di waktu malam, bacalah Fatihah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hembuskan. Baru sampai ke bawah. Baru 2 kali lagi ke belakang. Kalau laki ibu pandai bisa juga diruqyah pakai Fatihah. Asal baca Fatihah, agak ini pakai air baru lagi. Kalau wajib-wajib jangan lupa ya. Itu maksudnya laki ibu kalau mau sholat. Kalau udah mau sholat nggak usah lagi ibu. Bahaya nanti. Karena hari sudah jam 10 lewat. Nah, 10 lewat ya. Saya udah di telepon orang rumah berulang-ulang lagi. Entah kawin, entah nggak tahu saya. Karena saya besok pagi ngisi di KPR ini. Nah, di KPR insya Allah di KPR 1. Nah, jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau baca Al-Quran, dukunglah. Minimal kita di keluarga masih ada waktu tersisa lebih kurang 10 atau 11 hari lagi kita khatamkan Al-Quran agar Ramadan ini punya arti bagi kita setelah kita berpisah dengannya. Dan sekarang ada adik-adik kita yang imam kayaknya yang cukup sudah memahami Al-Quran, maka selama mereka ada, serahkanlah untuk tahfiz. Apalagi itu kesempatan kita. Kayaknya gratis ya kan? Gratis. Nah, walaupun membayar, bayar aja lah. Kalau 10.000 terbayarnya berapa lagi? Kalau kali sate itu 2 buku sate itu sampai itu. Ya Pak. Itu mah mampu, syukur Tuhan. Dibungkuskan aja sama sate maem. Itu saja yang kita dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada bapak dan ibu. Ini saja mungkin dari kami. Nanti ke Kerawang, doakanlah kami selamat ketika balik ke Kerawang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selesai dalam selangkah ibadah puasa Ramadan. Dan bagi yang mau mudik lebaran jangan lupa poster. Itu saja. Marilah sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita, doa kita, permohonan kita senantiasa diijabah, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa li sahibi ahli hadhihi al-jama'ah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya hayyun anta hayyun la yamut ya qayyum anta qiyamu bi nafsik laysa kamitslihi syai'un wa huwa asy-syami'ul bashir. Ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. بهذا أسمائك الكريم وباسمك العظيم استجب دعاءنا يا مجيب السائلين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ارحمنا برحمة القرآن. اللهم زين قلوبنا بزينة القرآن. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن. اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نجاة التائبين ويا غفر ذنوبهم
رب العظيم اغفر ذنوبنا بتوبة نصوحا قبل موتنا يا خير الغافرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت النبي وبيوت الصحابة، واجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وسبيانا كسبيان الصحابة. حفظت القرآن مع العلماء الآمنين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dengan kurang maaf, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.